Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penulisan bahasa Arab. Yuk simak videonya baik-baik ya. Penulisan huruf Arab berawal mula berkembang pada masa Umayyah, yaitu sekitar 661 sampai 750 Masehi. Khususnya pada masa Abdul Malik bin Marwan sekitar 685 sampai 705 Masehi. Perkembangan kaligrafi Arab terus berkembang ke berbagai pelosok negeri seperti Mesir pada masa dinasti Mameluk, yaitu sekitar 1205 sampai 1736 Masehi. Muncul Taj Salmani yang menemukan gaya Farisi yang disempurnakan sebagai gaya Thoik oleh Abdul Hayy. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penulisan bahasa Arab. Sejarah penulisan dalam bahasa Arab sangat kaya dan bermula sebelum penemuan abjad Arab yang kita kenal hari ini. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah penulisan bahasa Arab. Pertama ada sebelum abjad Arab. Sebelum adanya abjad Arab seperti yang kita kenal sekarang, komunikasi tertulis dalam bahasa Arab lebih bergantung pada tradisi lisan. Sastra lisan, puisi, dan cerita-cerita lisan menjadi cara utama untuk menyampaikan informasi dan cerita. Bahasa Arab dalam bentuk tertulis pertama kali berkembang dari bentuk tulisan karakter berasal dari abjad Arom, abjad Nabatea, dan abjad lainnya yang digunakan di wilayah Arab pada masa pra-Islam. Selanjutnya ada abjad Arab. Abjad Arab yang digunakan saat ini berkembang pada abad ke-4 Masehi. Abjad ini terdiri dari 28 huruf konsonan dan tidak memiliki huruf vokal. Oleh karena itu, penggunaan tanda baca vokal atau harokat sangat penting untuk membaca dan memahami teks Arab dengan benar. Penemuan abjad Arab memungkinkan perkembangan tulisan bahasa Arab. Pertama ada pertumbuhan Islam. Penyebaran agama Islam pada abad ke-7 Masehi sangat mempengaruhi perkembangan tulisan bahasa Arab. Al-Quran, kitab suci Islam, ditulis dalam bahasa Arab dan menjadi sumber utama pengembangan bahasa Arab yang baku. Hal ini memotivasi para cendekiawan Muslim untuk menyelidiki, mendokumentasi, dan mengembangkan bahasa Arab dalam berbagai bidang ilmu seperti sastra, sejarah, dan sains. Selanjutnya ada era keemasan Islam. Pada abad ke-8 hingga ke-13 yang dikenal sebagai era keemasan Islam, para cendekiawan Muslim membuat kemajuan signifikan dalam bidang sastra, filosofi, ilmu pengetahuan, dan sejarah. Mereka tidak hanya mendokumentasikan warisan pengetahuan kuno, tetapi juga membuat kontribusi besar dalam bahasa Arab. Karya-karya seperti Kitab Al-Hayawan oleh Al-Jahiz dan Kitab Al-Muqaddimah oleh Ibnu Khaldun adalah contoh penting dari tulisan dalam bahasa Arab yang lahir selama periode ini. Selanjutnya ada pengaruh dan penyebaran. Bahasa Arab juga mempengaruhi perkembangan bahasa-bahasa lain, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan keilmuan. Karya-karya besar dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat ditulis dalam bahasa Arab dan kemudian diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain seperti Latin selama abjad pertengahan. Selanjutnya ada perkembangan modern. Dengan berjalannya waktu, bahasa Arab mengalami perkembangan modern dan digunakan dalam berbagai konteks termasuk media cetak, sastra, dan komunikasi digital. Pada zaman sekarang, bahasa Arab tetap menjadi salah satu bahasa yang penting dalam dunia Islam dan memiliki sejarah penulisan yang sangat berharga. Selanjutnya, perkembangan tulisan Arab. Asal mula tulisan Arab, konon tulisan Arab dirintis oleh Bapak Adam di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan pengajaran nama-nama sesuatu kepadanya. Para ahli yang mengandalkan penemuan bukti-bukti fisik seperti Klasser, Nechker, dan Hommel mengatakan bahwa asal muasal tulisan Arab dari Arab Selatan dengan model tulisan yang disebut musnad. Tulisan bergaya musnad ini ditemukan juga di Jazirah Delisius, Yunani, dan Gaza, Mesir. Para ahli menganggap musnad inilah tulisan tertua di semenanjung Arabia.
Pada masa-masa awal Islam, tulisan yang dipergunakan adalah model kufi yang bersih dari berbagai macam tanda, baik tanda baca syakal atau harokat maupun tanda pembeda diakritikal mark. Mahmud Faraj Abdul Hafid dalam Min Asrari Al-Kitabah Al-Arabiyyah menulis bahwa pada zaman itu tulisan Arab mempunyai abjad yang hanya terdiri dari 17 huruf, yaitu abjad bahasa-bahasa di dunia pada umumnya berkisar antara 24 hingga 36 huruf, yang semuanya berupa konsonan. Kemudian kasus. Pada akhir-akhir kekhalifahan Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 24 hingga 36 Hijriah atau bertepatan pada 644 hingga 656 Masehi, konon dia mengirim sepucuk surat untuk Abdullah ibnu Abi Sarah, wali Mesir ketika itu, yang berisi tentang pengangkatan Muhammad ibnu Abi Bakar menjadi wali penggantinya. Dalam surat tersebut tertera tulisan "Idza ja'akum fa'iqbiluhu", yang berarti apabila telah datang kepada kalian terimalah dia. Akan tetapi pasukan Muhammad ibnu Abi Bakar yang mencegat utusan khalifah di perjalanan membaca tulisan yang tanpa tanda diakritik tersebut dengan bacaan "Idza ja'akum fa'uqtuluhu", yang berarti apabila telah datang pada kalian bunuhlah dia. Kesalahan bacaan inilah yang menggiring khalifah kepada ajal. Kemudian tanda baca. Sesungguhnya bukanlah hal yang baru di kalangan pemerhati perkembangan kaligrafi Arab bahwa tulisan Arab kini adalah tulisan yang telah mengalami fase-fase penyempurnaan, yaitu suatu penyempurnaan yang didorong oleh semangat penjagaan Al-Quran dari salah ucap. Seperti yang telah dikemukakan pada bagian C, bahwa Abdul Aswad Ad-Du'ali akhirnya memenuhi permintaan Zaid. Dia menciptakan tanda baca atau tanda vokal pada tulisan Arab. Tanda vokal ini tidak untuk semua lambang bunyi, tetapi hanya untuk huruf terakhir dari suatu kata dalam suatu kalimat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tanda yang diciptakan Abdul Aswad ini bukan sebagai tanda vokal, tetapi lebih sebagai tanda fungsi. Karena tanda baca yang diciptakannya itu berfungsi sebagai tanda baca kata sesuai dengan fungsi gramatikal kata tersebut dalam suatu kalimat. Dia meletakkan titik di atas huruf akhir dari setiap kata untuk vokal A, fathah, di bawah huruf untuk vokal kasroh, dan di kiri atas huruf untuk vokal U, yaitu domah, serta titik ganda untuk vokal an, in, dan un yang disebut tanwin. Semua titik dibuat dengan warna yang berbeda dari warna yang dipakai dalam Al-Imam. Inilah awal penambahan yang mula-mula masuk ke dalam tulisan Arab. Selanjutnya tanda pembeda. Apa yang telah dilakukan Abul Aswad pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan disempurnakan lagi oleh Nasir bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Mereka adalah sekretaris Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, gubernur wilayah Irak pada masa itu. Atas perintah Hajjaj tersebut, mereka kemudian membuat tanda-tanda tambahan pada tulisan Arab, khususnya tulisan Mushan. Mereka menambahkan tanda-tanda diakritik pada lambang-lambang bunyi yang mewakili beberapa suara yang berbeda. Penyempurnaan ini berupa penambahan titik-titik atau titik-titik untuk pembeda huruf yang sama. Hal ini dilakukan karena adanya kesadaran bahwa kelak aksara atau tulisan Arab akan dibaca oleh bangsa non-Arab, mengingat bangsa Arab di bawah payung Islam semakin besar pengaruhnya terhadap bangsa lain. Para ulama dengan sistem Nasir dan Yahya pada masa itu menulis karya-karya mereka dengan tinta seadanya. Artinya, mutu tinta yang dipakai tidak sebaik sekarang sehingga peletakan 2 atau 3 titik kerap kali menjadi satu. Untuk itulah mereka menambahkan keterangan untuk setiap huruf yang bertitik pada tulisan-tulisan selain mushaf yang sampai sekarang dapat kita jumpai pada kitab-kitab kuning, karena khawatir akan timbul salah pengertian. Jenis-jenis tulisan Arab. Yang pertama, pengertian jenis-jenis tulisan Arab atau kaligrafi. Kata kaligrafi berasal dari kalos yang berarti indah dan grafo yang artinya tulisan. Sehingga kata kaligrafi mempunyai 2 unsur, yaitu tulisan dan keindahan. Yang kedua, jenis-jenis tulisan Arab atau kaligrafi. Menurut Sirajuddin, tahun 2006, kaligrafi Arab terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu A. Sulus.
Tulisan kaligrafi gaya sulus sangat ornamental dengan banyak hiasan tambahan dan mudah dibentuk dalam komposisi tertentu untuk memenuhi ruang tulisan yang tersedia. Karya kaligrafi yang menggunakan gaya sulus bisa ditulis dalam bentuk huruf Fa dengan kepala meruncing dan terkadang ditulis dengan gaya sambung dan interseksi yang kuat. Bentuk dan lekukan hurufnya jelas dan gagah. Keindahannya terletak pada penataan hurufnya yang serasi dan sejajar dengan disertai harokat dan hiasan-hiasan huruf sehingga jenis ini mempunyai nilai keindahan yang tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis lainnya. B. Naskhi. Kaligrafi gaya naskhi paling sering dipakai umat Islam baik untuk menulis naskah keagamaan maupun tulisan sehari-hari. Gaya naskhi termasuk gaya penulisan kaligrafi tertua. Karakter hurufnya sederhana, nyaris tanpa hiasan tambahan sehingga mudah ditulis dan dibaca. C. Kufi. Hot-Hufi mempunyai ciri istimewa dan berbeda dengan hot lain. Hot-Hufi mudah dikenal, sifatnya yang bersudut-sudut atau bersegi, mempunyai ukuran yang seimbang, dan spesifik hot ini nampak lebih kokoh dan ringkas. Sapuan garis vertikal pendek manakala sapuan garis horizontal memanjang dalam ukuran yang sama lebar. D. Rik'ah. Kaligrafi gaya Rik'ah merupakan hasil pengembangan kaligrafi gaya naskhi dan sulus. Rik'ah dikembangkan oleh kaligrafer Daulah Utsmaniyah. Karakter hurufnya sangat sederhana, tanpa harokat sehingga memungkinkan untuk ditulis cepat. E. Ijazah atau Raihan. Tulisan ini diciptakan pertama kali oleh Ibnu al-Bawwab sebagai pecahan yang dikembangkan dari asalnya yaitu naskhi, sulus, dan muhaqqaq. Perbedaan hot raihani dengan sulusi terletak pada pukulan garis yang lurus dan tajam mulus. Adapun corak yang membedakan dengan muhaqqaq adalah bentuk untuk poros atau pusat lekukan yang tak pernah tersumbat. F. G. Diwani jali. Anatomi huruf diwani jali pada dasarnya mirip diwani, namun jauh lebih ornamental, padat, dan terkadang bertumpuk-tumpuk. H. Parisi. Kaligrafi Parisi sangat mengutamakan unsur garis, ditulis tanpa harakat dan kepiawaian penulisnya ditentukan oleh kelincahannya mempermainkan tebal tipis huruf dalam takaran yang tepat. Yang ketiga, perkembangan seni kaligrafi. Penulisan huruf awal mula berkembang pada masa Umayyah, khususnya pada masa Abdul Malik Ibnu Marwan. Abdul Malik mengumumkan tulisan Arab sebagai tulisan resmi negara. Semua dokumen penting ditulis dalam huruf Arab. Dua tulisan baru Arab muncul pada masa ini, yaitu Tumar dan Jalil, yang diciptakan oleh kaligrafi ternama Qutbah al-Mihr. Tumar kemudian dijadikan tulisan resmi Umayyah. Baik teman-teman, untuk penutup materi pada penulisan bahasa Arab ini adalah tulisan Arab yang dipergunakan pada masa-masa awal Islam adalah tulisan model Kufi dengan hanya 17 lambang bunyi untuk menandai lebih dari 25 macam bunyi yang dimiliki bahasa Arab. Tulisan tersebut bersih dari tanda-tanda, baik yang berupa tanda vokal maupun tanda pembeda. Namun demikian, mekarnya Islam melewati teritorial Arabia yang ditandai dengan banyaknya bangsa non-Arab atau yang disebut dengan bangsa Ajam memeluk agama tersebut. Kesalahan-kesalahan dalam pembaca tulisan Arab mendorong usaha penyempurnaan tulisan bahasa Arab itu tersendiri. Usaha tersebut terutama didasari semangat penjagaan Al-Quran dari salah baca yang dapat merubah kandungan pesannya. Penyempurnaan itu berupa penambahan tanda-tanda baca dan tanda pembeda huruf dengan tanda baca dan diakritik yang jelas, maka pembaca tulisan Arab Al-Quran menjadi mudah tanpa harus salah baca, dan tanpa harus mengerti bahasa Arab dapat membaca dengan benar. Akan tetapi, akan sangat berbeda jika pembaca tulisan Arab pada kitab kuning, surat kabar, buku-buku, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Tulisan-tulisan di sini tidak menggunakan tanda baca untuk semua hurufnya, kecuali sebagian kecil saja yang sangat diperlukan.
seperti tertulis dalam Al-Quran, tetapi menggunakan diakritik. Untuk tulisan jenis ini di Indonesia disebut dengan Arab gundul. Terdiri dari rangkaian konsonan saja. Bagaimana membacanya? Bagi orang Arab, membaca tulisan Arab gundul tidak akan menemui kesulitan betapapun mereka tidak mengerti gramatika. Di samping kebiasaan, mereka juga memiliki naluri kebahasaan yang kuat. Mereka mampu membaca suatu rangkaian konsonan baik dalam kata maupun dalam kalimat. Akan tetapi, bagi orang-orang non-Arab masih memerlukan keahlian tambahan untuk dapat membaca Arab gundul ini. Hal yang terakhir ini perlu mendapatkan perhatian para ahli. Menurut Sirajuddin, pada tahun 2006, kaligrafi Arab terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada sulus, naskhi, kufi, rik'ah, diwani, diwani jali, farisi. Pada masing-masing jenis ini memiliki karakteristik penulisan yang berbeda-beda. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.